Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat online semuanya. Ketemu lagi dengan saya Alma Ferbiana dalam pertemuan yang kedua. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. By the way, kemarin kan sudah buat video dan sebenarnya video yang dibuat ya random aja gitu, dan kebetulan kemarin sudah ada yang request, katanya begini, coba dong Al ceritain kamu di pengalaman kamu di Pare, kan barangkali banyak teman-teman juga di sana yang pengen ke Pare cuma kan nggak tahu di sana ngapain dan gimana caranya ke sana, katanya begitu. Eh, oh gitu, ya udah nanti saya coba aja dijelaskan di video aja gitu. Nah, sekalian buat teman-teman juga yang ingin tahu untuk di Pare itu seperti apa dan ngapain aja, bisa sekalian gitu. Nah, sebelum saya menceritakan ke situ, saya juga ingin menceritakan saat saya SMA. Jadi memang jujur ya, to be honest, saya itu benar-benar tidak suka bahasa Inggris. Saya sangat menyukai. Saya tidak suka, dan mungkin karena nggak bisa, jadi nggak suka. Dan emang tidak belajar juga. Jadi ya udah, dan setiap pelajaran bahasa Inggris juga kurang begitu memperhatikan gitu. Tapi di saat SMA itu saya baru sadar ternyata bahasa Inggris itu bukan keinginan loh, bukan masalah kamu ingin gak ingin belajar bahasa Inggris, atau bukan masalah kamu bukan masalah kamu suka tidak suka, tapi lebih ke butuh gitu. Bahasa Inggris saat ini tuh udah menjadi kebutuhan, dan saat saya SMA itu udah sangat terlambat sekali gitu menurut saya. Tapi ya daripada tidak sama sekali, ya nggak apa-apa, lebih baik terlambat. Nah, hasil saat saya SMA, saya memutuskan untuk mencari kursusan bahasa Inggris, dan alhamdulillah saya menemukan di salah satu kursusan di Purwakarta. Dan saat itu saya belajar 1 minggu 2 kali. Saya rutin, saya tekun, saya teliti belajar di sana. Tapi karena emang entah itu niatnya yang kurang atau bagaimana tidak tahu, belajar kurang lebih kayaknya 4 bulan. Waktu itu jatuhnya tuh private ya, karena 4 orang kelompok gitu, 4 orang, dan saya tidak bisa juga. Selama belajar itu tidak bisa, saya tidak memahami sama sekali. Hanya mungkin paham sedikit sekali, mungkin dari 100% kemungkinan hanya paham sekitar 10%. Nah, saya merasa sangat gagal. Aduh, gimana ya, masalahnya kan mau tidak mau harus bentar lagi lulus, dan bahasa Inggris itu menjadi fondasi, menjadi dasar gitu. Gimana caranya? Nah, setelah itu tidak lama dari situ tuh kayak booming aja gitu, belajar bahasa Inggris di Pare, di Kediri. Nah, dan saat itu saya coba mencari tahu bagaimana sih Pare Kediri itu. Saya cari di YouTube, terus juga saya baca-baca di internet, terus juga cari tahu di Instagram. Jadi cukup banyak mencari tahu, stalking tentang itulah, seperti itu. Dan pas dilihat ternyata kan memang tentu ya butuh biaya gitu, dan saat keluar sekolah itu ya bukan saatnya kita merepotkan orang tua lagi. Jadi di situ emang benar-benar bingung banget langkah apa yang harus aku ambil. Goals di tahun 2019 itu harus pergi ke Pare, karena di 2020 itu aku harus kuliah. Jadi mau tidak mau aku harus sangat berusaha untuk bisa pergi ke sana. Jadi langkah apa yang harus aku ambil agar goals aku di tahun 2019 itu tercapai, ya Allah, mikir kayak gitu aja. Nah, alhasil salah satu yang bisa aku lakukan adalah bekerja. Dan saat itu kan namanya fresh graduate ya, jadi belum ada pengalaman dan belum terbayang juga kerjanya mau jadi apa. Karena jujur aja di tahun itu belum ada target kerja, cuma targetnya Pare, tapi ke Pare harus butuh uang, jadi mau tidak mau ya bekerja gitu. Dan akhirnya saya saya mendapatkan lowongan kerja, dan
saat mendapatkan itu saya coba lamar dan alhamdulillah banget, gak lama dari itu selang seminggu kayaknya langsung keterima. Posisinya waktu itu di Karawang. Karena tujuan saya bekerja adalah untuk mendapatkan uang, dan uang itu cukup untuk pergi saya ke Pare dan untuk biaya saya selama di Pare. Jadi saat tabungan saya sudah cukup ya saya resign gitu. Itu jangan dicontoh, tapi nggak apa-apa deh dikit. Jadi memang karena tujuan saya untuk itu, ketika sudah terkumpul ya udah akhirnya saya resign dengan tujuan untuk saya bisa fokus belajar. Itu akhirnya saya cari tahu tentang di Pare dan saya menemukan kursusan yang namanya LC atau Language Club. Nah, itu di Pare Kediri ya. Saat itu saya menemukannya di sosial media Instagram kayaknya, karena banyak banget iklan tentang kampung Inggris dan saya menemukan di situ. Cuma saran aja buat teman-teman semua, ketika teman-teman ingin pergi ke Pare dan ingin belajar, karena menurut saya informasi di internet itu terbatas. Jadi teman-teman bisa langsung datang aja ke Parenya. Di sana juga tersedia banyak homestay, tempat tinggal untuk sementara. Jadi teman-teman gak usah takut di sana harus tinggal di mana. Terus juga teman-teman bisa langsung cari tahu sendiri di sana, karena banyak banget lembaga yang bisa teman-teman kunjungi tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah, ada yang memang kursusannya itu khusus speaking, ada juga yang khusus TOEFL, ada yang memang dari dasar. Nah, kalau yang saya ikutin itu yang saya ikuti itu benar-benar dari dasar banget, benar-benar dari A, B, C, D, E, F, G, itu benar-benar dari dasar sekali. Dan saya senang sih karena saya memang dasarnya juga belum bisa gitu. Jadi memang menurut saya tepat ketika saya masuk situ gitu. Dan saat karena saya waktu itu booking, karena saya waktu itu mendaftarnya di online. Jadi saya ke sana, pergi ke Pare itu langsung ke lokasi dan memang tinggal administrasi ulang kayak gitu, dan saya tinggal di sana ya kurang lebih 4 bulan begitu. Oke, baik, sekian dari saya untuk cerita pendek tentang bagaimana saya bisa ke sana. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang kegiatan apa aja di sana dan price listnya ya, dan harga-harga di sana biar teman-teman juga terbayang untuk mempersiapkan selama di sana itu harus seperti apa. Oke, thanks so much. Tonton video selanjutnya agar teman-teman bisa terjawab pertanyaan teman-teman bisa terjawab, yang bertanya dan yang ingin tahu, dan semoga bisa membantu teman-teman semua. Sahabat, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.